Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita bersama-sama boleh bersatu hati untuk memuji menyembah Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Jikalau Engkau anugerahi kami sepanjang hari ini Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh mendapat kekuatan, kami boleh mendapat pengharapan yang baru. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur malam hari ini Bapa. Kami mau satukan hati bersama-sama Tuhan, untuk kami memuji menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang disukakan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan, seperti rusa yang senantiasa merindukan aliran air. Kami mau Engkau penuhi kami Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Dengan sepenuh hati Tuhan, kami akui Engkaulah yang terutama. Dengan segenap jiwa kami memuji-Mu. Kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus kuat di dalam-Mu Tuhan. Tertiru sarindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Ya benar Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, kami panggil Engkau Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, Yesus, sebab Dia dekat, sebab Dia ada, sebab Dia nyata.
Engkau berarti bagiku Tuhan, bagi kami Tuhan. Yesus, Kau segalanya, bagiku sebut namanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Oh, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau ada beserta dengan kami, maka kami pasti mampu. Kami tak akan pernah menyerah Tuhan. Sebab Engkau yang menopang kami. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya dengan kekuatan-Mu, maka kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Kami akan bangkit bersama Engkau Roh Kudus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kami yakin dengan mujizat-Mu Tuhan. Engkau selalu ada. Setiap hati yang menyembah Tuhan akan mendapatkan jawaban yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya mujizat-Mu adalah bagian kami yang percaya Tuhan akan Engkau. Terima kasih Bapa, bangun kami, biarlah Engkau kuatkan iman kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah itu memerdekakan kami, memulihkan kami Tuhan, menjadi jawaban dalam kehidupan kami, melepaskan, membebaskan setiap ikatan Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh dilepaskan Bapa, boleh menjadi milik-Mu Tuhan, boleh menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia-Mu Tuhan, itu yang melingkupi kami. Allah Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, supaya kebenaran-Mu Tuhan itu boleh nyata, dan jadikan kami Roh Kudus sebagai pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Tatimu. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom, hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Ayat 25 mulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi,
Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini saya mau membagikan kepada Anda 4 tipe, 4 jenis orang khawatir. Siapa sih orang khawatir itu? Nah, hari ini saya coba memberi 4 definisi, 4 arti, 4 tipe, 4 jenis orang khawatir. Nomor 1, siapa orang khawatir? Saya percaya bahwa orang khawatir adalah orang yang tidak tahu arti hidupnya yang sesungguhnya. Sekali lagi, orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai atau arti kehidupan yang sesungguhnya. Coba Anda perhatikan Matius 6 ayat 25-34. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata begini, bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada makanan? Bukankah engkau lebih daripada burung-burung di langit? Bukankah engkau lebih daripada semuanya itu? Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, engkau lebih penting, hidupmu lebih. Kenapa dia mengingatkan mereka bahwa kamu ini lebih dari semua itu? Sederhana, sebab orang yang khawatir adalah orang yang salah menaruh arti atau nilai kehidupannya yang sesungguhnya. Artinya orang khawatir adalah orang yang baru merasa berarti kalau dia bisa dalam hal ini punya pakaian bermerek mahal, lebih mahal daripada orang lain. Orang itu yang orang khawatir justru ada orang yang merasa hidup ini baru bernilai, hidup ini baru penting. Kalau kita bisa makan di restoran yang mewah, kita punya mobil yang mahal, kita hidup di rumah yang luas dan megah. Artinya dengan begini, orang yang khawatir adalah orang yang merasa bahwa hidup ini baru penting, baru berarti. Kalau saya memiliki sesuatu yang penting, memiliki sesuatu yang berarti, memiliki sesuatu yang berharga. Artinya orang yang khawatir adalah orang yang meletakkan arti hidupnya kepada apa yang dia miliki. Dalam hal ini makan, minum, dan pakai. Tetapi kalau begitu pertanyaannya, kalau begitu bagaimana supaya saya tidak khawatir? Mari kita letakkan arti hidup kita kepada sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang kita miliki. Makan, minum, pakai, rumah tinggal, baju bermerek, uang, kekayaan, jumlah deposito di tabungan Anda. Kalau Anda menggantungkan nilai hidup pada itu semua, maka Anda akan khawatir. Tapi orang yang tidak khawatir adalah mereka yang menaruh arti hidupnya bukan pada apa yang dia miliki, tetapi pada fungsi yang dia jalani. Sekali lagi ya, orang yang tidak khawatir adalah orang yang menaruh arti hidupnya bukan pada apa yang dia miliki, tetapi fungsi yang dia jalani. Menarik sekali. Dari mana arti hidup manusia sesungguhnya? Dia berkata, bukan pada apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Bukan tergantung pada rumah dan banyaknya harta yang engkau tinggali. Tetapi tergantung pada fungsi. Sebab dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, manusia itu berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Kenapa kita lebih penting daripada burung di langit? Apa yang membuat manusia itu menjadi ciptaan yang lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan, bunga bakung di ladang? Apa yang membuat kita lebih berharga daripada binatang dan tumbuh-tumbuhan? Kejadian 1:28, Kejadian pasal 2 mengingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan ilahi. Tuhan meletakkan roh ilahinya, zat ilahinya di dalam kita, sebab dia punya tujuan ilahi untuk kita kerjakan.
Disinilah arti hidup kita yang sesungguhnya. Matius 6 menarik sekali apabila kita bandingkan dengan Matius 25. Kenapa Matius 6 harus dibandingkan dengan Matius 25, Pak? Gampang, sebab dalam Matius 6 dan Matius 25 ini sama-sama bicara tentang makan, minum, dan pakai. Dalam Matius 6 tadi kita sudah baca, dia menegur mereka yang meletakkan arti hidup kepada apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Bukankah tubuhmu lebih penting daripada apa yang kau makan? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian yang kamu pakai? Dia mengingatkan kita bahwa arti hidup tidak terletak pada apa yang kita miliki. Tetapi dalam Matius 25 kita akan menemukan kembali istilah makan, minum, dan pakai. Anda masih ingat tentang standar penghakiman terakhir Tuhan Yesus? Ketika dia berkata, pada penghakiman terakhir, aku akan bertanya satu hal kepada semua orang. Apa yang dia tanyakan? Waktu aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Waktu aku haus, apakah engkau memberi aku apa? Minum. Dan waktu aku telanjang, apakah engkau memberi aku apa? Pakaian. Kemudian dia tambahkan, waktu aku sakit, aku di penjara, apakah engkau mengunjungi aku? Dalam Matius 6 dia menegur mereka yang meletakkan arti hidup pada apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Tetapi dalam Matius 25 justru dia memuji mereka. Dia mengangkat mereka, dia mempromosi mereka yang ketika melihat orang lain lapar, mereka memberi makan. Melihat orang lain haus, mereka memberi dia minum. Melihat orang lain telanjang, dia memberi pakaian. Artinya, arti hidup sesungguhnya Anda dan saya itu ada pada fungsi. Sudahkah kita berbuat keadilan? Sudahkah kita berbuat kebenaran? Sudahkah kita berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain? Ternyata kita dihakimi tidak berdasarkan kebenaran yang kita tahu, tetapi kita ini akan dihakimi berdasarkan kebenaran yang kita lakukan. Sekali lagi ya, ternyata Anda dan saya ini akan dihakimi bukan karena oleh kebenaran yang kita tahu, tetapi kita akan dihakimi di hari terakhir oleh karena kebenaran yang kita lakukan. Jadi dia bicara soal fungsi. Sudahkah kita berfungsi melakukan sebuah kebenaran? Saya tidak bicara tentang fungsi itu adalah sebuah profesi. Tidak. Sebab ada orang punya profesi tetapi tidak berfungsi. Saya tidak bicara tentang kekayaan. Tidak. Sebab ada banyak orang punya kekayaan tetapi juga tidak berfungsi. Saya tidak bicara soal keluarga. Enggak. Sebab ada orang punya keluarga tetapi tidak juga berfungsi dalam keluarga. Saya bicara tentang fungsi. Bagaimana kita melakukan kebenaran yang kita tahu. Bagaimana kita mengaplikasikan, mengerjakan kebenaran itu. Berbuat keadilan kepada orang di sekitar. Hari ini di tengah-tengah masa yang sulit, saya percaya mudah bagi kita untuk berkata tolong saya. Tetapi seringkali tidak mudah bagi kita untuk belajar menolong orang lain. Mudah bagi kita hari-hari ini untuk menjadi egois, sebab seringkali kita merasa kita punya sedikit, tetapi jarang daripada kita untuk belajar melihat banyak orang di sekitar kita, sebab mereka tidak lagi punya apapun juga. Anda ini cuma punya sedikit, tapi ada banyak orang yang sudah tidak punya apapun juga. Belajar peduli dengan mereka, belajar berfungsi, belajar untuk menjaga orang-orang di sekitar kita, belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang, belajar untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Dan saya percaya kalau kita berfungsi, kita tidak akan khawatir. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita tidak akan khawatir, sebab kita percaya Tuhanlah yang akan memelihara kita. Yang kedua, siapa orang yang khawatir? Yang pertama, orang khawatir adalah orang yang salah menaruh arti hidup, salah menaruh nilai hidupnya. Dia menaruh arti hidup pada kepemilikan dan bukan pada fungsi. Tapi yang kedua, siapa orang yang khawatir? Menarik sekali. Jawaban solusi Tuhan terhadap kekhawatiran adalah pandanglah. Dia berkata, kamu khawatir ya? Pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang salah dalam memandang. Pandanglah bunga bakung di ladang yang tidak memintal tetapi diberi pakaian jauh lebih indah daripada Raja Salomo. Dia bicara tentang cara pandang. Kekhawatiran sebenarnya hanyalah cara pandang seseorang.
Menarik sekali ya, ada survei yang menyatakan bahwa hanya 12% dari apa yang kita khawatirkan akan terjadi. Cuma 12%. 88% apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Cuma 12%. Dari apa yang kita takutkan. Ini cuma bicara soal cara pandang. Ini bicara soal pikiran yang seringkali merantau, berjalan entah kemana. Bahkan melangkah begitu jauh, melampaui realita yang sesungguhnya. Ada banyak hari ini sebenarnya orang mati bukan karena sakit. Ada banyak orang mati nomor satu karena takut. Bukan karena nggak bisa ditolong, tetapi nomor satu karena dia sudah membunuh dirinya sendiri dengan ketakutan. Orang khawatir adalah orang yang salah memandang. Bagaimana kalau saya begini? Bagaimana kalau saya begitu? Cara pandang kita menentukan tindakan kita. Catat baik-baik. Cara pandang seseorang menentukan tindakan orang tersebut. Misalnya, Bapak A punya masalah yang sama persis dengan masalah Bapak B. Tapi menarik, ternyata reaksi Bapak A, respon Bapak A itu berbeda dengan respon Bapak B. Kenapa dua orang bisa punya masalah yang sama tetapi responnya berbeda? Jawaban sederhana, sebab cara pandang Bapak A berbeda dengan cara pandang Bapak B. Satu gereja ada 100 jemaat. Dengar khotbah yang sama dari pendeta yang sama, digembalakan oleh gembala yang sama, hadir pada ibadah yang sama, dipimpin oleh WL yang sama, dan diiringi oleh pemain musik yang sama. Tapi aneh kan, 100 orang boleh datang pada ibadah yang sama, dengar khotbah yang sama, pendeta yang sama, digembalakan gembala yang sama, tapi kalau pulang pertumbuhan rohaninya berbeda-beda. Kenapa? Punya gereja yang sama, mendengar hal yang sama, mengalami hal yang sama, tetapi pertumbuhan rohaninya beda-beda. Jawabannya adalah sebab 100 orang itu punya cara pandang yang berbeda. Karena cara pandang kita menentukan tindakan kita. Cara pandang kita menentukan tindakan kita. Yang kedua, cara pandang kita itu perubahan cara pandang seseorang. Itu menjadi syarat mutlak terjadinya perubahan sebuah keadaan. Sekali lagi ya, perubahan cara pandang kalau begitu adalah syarat mutlak terjadinya perubahan sebuah keadaan. Kapan dalam cerita anak bungsu, anak terhilang, kapan terjadi titik balik perubahan dalam kehidupan anak bungsu? Kapan anak bungsu itu kita sebut bertobat? Kapan? Nanti kalau Anda baca baik-baik dalam Alkitab bilang begini dalam Lukas pasal 15 berkata, ketika anak bungsu itu menyadari keadaannya. Menyadari keadaannya. Ada satu terjemahan bahasa Inggris saya suka, dia menggunakan kata begini, and he come to his senses. Dan dia kembali kepada akal sehatnya. Oh, ternyata selama ini anak bungsu itu tidak berpikir dengan akal sehat, tapi berpikir dengan akal sakit. Ada banyak orang sakit bukan nomor satu di tubuh, tetapi sebenarnya sakit nomor satu itu di jiwa, dalam pikirannya. Kalau akal pikiran kita sakit, maka tindakan kita akan membawa kita kepada kesakitan. Sebab cara berpikir kita menentukan tindakan. Kalau begitu, berarti perubahan keadaan kita dimulai dari perubahan cara berpikir. Selama cara berpikir anak bungsu itu tidak berubah, keadaannya tidak akan pernah berubah. Ada kasus lebih baik lagi dalam Alkitab. Coba Anda pergi ke kitab Daniel. Di situ ada cerita satu raja nama Nebukadnezar tiba-tiba menjadi gila dan bertingkah laku seperti seorang binatang, seekor binatang. Dan setelah itu, setelah sekian lama, akhirnya dia sembuh. Dan dia sembuh kembali lagi dari seekor binatang. Raja gila bertingkah laku seperti seekor binatang. Tiba-tiba bisa kembali lagi sehat dan kembali lagi naik tata. Nah pertanyaannya, kenapa Raja Nebukadnezar dari seorang raja bangsawan tiba-tiba berperilaku seperti binatang, seperti orang yang kerasukan setan, orang gila? Kenapa?
Coba Anda baca ceritanya baik-baik. Ini dari mulut Nebukadnezar sendiri ketika dia sembuh. Dia bilang begini, ketika akal budiku meninggalkanku. Nah, ternyata dia dari orang sehat, dari orang raja bangsawan, berperilaku elegan, tiba-tiba berubah jadi seorang gila yang mengais-ngais tanah, makan makanan gak benar, berperilaku binatang, sebab dia bilang, akal budiku meninggalkan aku. Ketika cara berpikir kita menjadi tidak sehat, sakit, hilang ingatan secara akal budi, maka Anda ini dari raja bisa jadi orang gila. Kapan dia sembuh? Kesaksiannya setelah dia sembuh, dia kemudian berkata, tetapi ketika akal budiku kembali kepada jadi ketika cara berpikirnya, akal budinya, jadi budinya kembali kepada dia, maka dia kembali lagi menjadi seorang raja, seorang manusia. Jadi perubahan kita, perubahan keadaan kita, semua itu dimulai dari perubahan cara berpikir kita. Makanya kata bertobat, kita udah tahu. Kata bertobat bahasa asli metanoia. Itu bukan berubah kelakuan. Tetapi kata bertobat metanoia dalam Alkitab itu berarti berubah cara berpikir. Roma 12 ayat 2, the transform of mind. Transformasi pikiran. Kalau pikiranmu gak berubah, maka keadaanmu gak pernah berubah. Tuhan tahu semua yang di luar berasal dari semua yang di dalam. Sekali lagi ya. Semua yang terjadi di luar kita, keadaan di luar kita, itu semua dimulai dalam keadaan di pikiran dalam kita. Jadi semua yang di dalam menentukan yang di luar. Makanya Yohanes dalam suratannya Yohanes ketiga dia berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, pertanyaan saya sederhana. Mana lebih dahulu? Keadaan kita baik-baik baru jiwa kita baik-baik, atau jiwa kita baik-baik dulu baru keadaan kita baik-baik? Aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik saja. Mana lebih dulu? Keadaan atau pikiran? Jawabannya pikiran. Jiwa kita baik, keadaan kita baik. Makanya mari rubah dulu cara berpikir kita. Satu kali saya ketemu seorang bapak, karena orang Kristen. Saya tanya pada sang bapak, Bapak, percayakah Bapak bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua masalah? Dia berkata, percaya dong Pak, saya orang Kristen. Jawaban semua masalah saya adalah Alkitab. Saya tanya, Pak, kalau Bapak percaya bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua masalah, tolong tanya Pak sebentar ya. Pak, kalau saya punya utang 50 juta, kemudian saya baca Alkitab 50 pasal. Selesai saya baca Alkitab 50 pasal, utang saya 50 juta langsung lunas Pak. Betul begitu Pak? Dia garuk kepala saudara. Dia bilang, enggak begitu juga Pak. Ya enggak gitu juga. Saya bilang, oh mungkin kurang banyak ya Pak ya. Kalau saya punya utang 50 juta, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki. Selesai saya baca sampai Maleaki, langsung secara ajaib utang saya 50 juta lunas. Gitu ya Pak? Dia bilang, enggak begitu juga Pak. Saya bilang, kalau begitu kenapa Bapak berkata bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua masalah? Kalau soal masalah utang saja, Alkitab gak bisa selesaikan. Dia diam sejenak, kemudian dia tanya balik sama saya, Pak, kalau begitu jawaban Bapak apa dong? Dia tanya saya begitu. Itu jawaban paling bagus saudara. Dia tahu pendeta lagi jebak dia. Dan saya bilang begini, saya pribadi percaya penuh bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua masalah saya. Tapi saya percaya Alkitab menjadi jawaban atas semua masalah saya bukan karena Alkitab mengubah keadaan saya, tapi Alkitab menjadi jawaban atas semua masalah saya sebab Alkitab mengubah cara berpikir saya.
Sebelum saya baca Alkitab, saya punya masalah sebab cara bisnis saya nggak benar. Tipu kanan, tipu kiri, korupsi sana, korupsi sini. Kemudian saya dipecat dari kerjaan lah, saya dapat masalah, kemudian dituntut hukum lah. Itu semua terjadi karena kesalahan saya. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya jadi tahu bahwa Tuhan bisa memberkati seseorang dalam kebenaran dan kekudusan jauh lebih besar daripada ketika setan membuat Anda kaya dalam dosa dan kejahatan. Maka waktu sebelum saya baca Alkitab, bisnis saya nggak benar. Sesudah saya baca Alkitab, saya mengubah cara saya berbisnis. Ketika cara berpikir saya berubah, cara saya bertindak berubah, maka saya menemukan bahwa masalah saya menjadi selesai. Bukan karena Alkitab mengubah keadaan saya, tetapi karena Alkitab mengubah cara saya dalam bertindak dan berbuat. Sebelum saya baca Alkitab, saya takut sana, takut sini. Sesudah baca Alkitab, saya baca Yesus menyembuhkan yang sakit, saya menjadi percaya. Sebelum saya baca Alkitab, saya takut. Sesudah saya baca Alkitab, saya percaya. Karena Alkitab mengubah cara berpikir saya, maka ketika saya menjadi percaya, saya mulai berani berbisnis kembali. Saya mulai bangkit kembali. Saya mulai punya semangat kembali. Saya punya pengharapan kembali. Cara saya berpikir berubah. Cara saya bertindak berubah. Hasil yang saya dapatkan pun menjadi berubah. Oleh sebab itu mari jangan khawatir. Baca Alkitab. Orang khawatir adalah orang yang baca Alkitab tapi tidak pernah ngerti Alkitab. Bahkan mungkin gak pernah baca sama sekali. Tapi orang yang tidak khawatir adalah orang yang ketika baca Alkitab mengizinkan firman Tuhan mengubah cara berpikirnya. Dan perubahan cara berpikir adalah permulaan perubahan sebuah keadaan. Yang ketiga, orang yang khawatir buat saya, nomor satu adalah orang yang salah menaruh arti hidup. Nomor dua, orang yang salah dalam melihat. Tetapi yang ketiga, orang yang khawatir adalah orang yang melupakan semua kebaikan Tuhan. Melupakan semua kebaikan Tuhan. Orang yang khawatir bukan orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi orang yang khawatir adalah orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi dia sudah melupakan semua kebaikan Tuhan yang dialami. Coba kembali lagi kepada solusi Tuhan Yesus terhadap kekhawatiran. Dia berkata, pandanglah apa Tuhan? Burung di udara. Oh, apakah saya supaya tidak khawatir pelihara burung gitu ya? Oh enggak, bukan itu yang dia maksudkan. Terus kenapa saya disuruh lihat burung di udara? Bukan burungnya yang disuruh dilihat, tapi dia berkata, pandanglah burung di udara yang apa? Tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Artinya yang kita lihat bukan objeknya, bukan burungnya, bukan bunga bakulnya. Yang disuruh lihat apa? Lihatlah kebaikan Tuhan kepada mereka yang kita anggap sepele. Burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan masih pelihara. Itu kebaikannya. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan beri panen. Lihat kebaikan itu. Artinya orang khawatir adalah orang yang melupakan semua kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita suka melupakan kebaikan Tuhan? Ada dua hal. Satu, kenapa orang suka lupa kebaikan Tuhan? Nomor satu, kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan sebab bagi kita kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami itu bukanlah sesuatu yang penting sekarang. Itu bukan sesuatu yang penting, itu bukan sesuatu yang relevan. Pernah dengar itu? Dengar orang bilang gini, itu kan kemarin Pak, Tuhan ingat loh, Tuhan pernah tolong kamu sembuh dari COVID. Percayalah dia pasti sanggup memenuhi semua kebutuhan. Dia sanggup pelihara kamu. Iya, itu kan dulu Pak, itu dulu tahun lalu, bulan lalu. Sekarang kan ceritanya lain, kan gitu ya. Sebab bagi kita itu tidak lagi relevan, tidak lagi ada hubungannya. Dulu is dulu, dulu itu dulu. Sekarang ya lain cerita Pak. Bagi kita itu kecil, itu sesuatu yang tidak berarti.
Orang lupa seringkali bukan karena kita punya persoalan dalam saraf memori kita. Dengan orang lupa, umumnya orang lupa bukan kan ada masalah dalam otaknya dia. Bukan, seseorang lupa itu bukan karena masalah memori, masalah saraf, masalah otak. Umumnya tidak begitu. Orang lupa itu umumnya karena masalah prioritas. Artinya, seseorang lupa itu bukan karena ada yang korslet dalam otak Anda. Setuju ya? Kebanyakan dari kita lupa karena bagi kita hal itu tidak terlalu penting bagi kita. Waktu pergi keluar, istri berkata, "Pak, jangan lupa ya, saya titip ini. Tapi karena saya saking sibuknya dengan pekerjaan saya, waktu pulang ke rumah, lupa. Kenapa lupa? Pesanan istri." Ya sebab bagi saya yang menjadi prioritas itu bukan pesanan istri. Menyelesaikan persoalan dalam kantor saya atau pekerjaan saya. Karena itu prioritas, maka saya melupakan, menganggap itu bukan sesuatu yang penting pesanan istri. Jadi sama, bagi kita kenapa kita lupa kebaikan Tuhan? Sebab bagi kita itu gak penting, itu gak berharga. Itu sesuatu yang dipandang sebelah mata. Anda ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Menarik kan? Selesai dia buat mujizat itu, dia menyuruh ke-12 muridnya untuk apa? Mengumpulkan sisa-sisa roti. Apa itu sisa, Bapak Ibu? Sisa itu adalah sesuatu yang sudah berkurang nilainya. Sesuatu yang sudah menjadi kurang berharga. Sesuatu yang ada mungkin hanya untuk dibuang. Sesuatu yang gak penting. Tadi saya katakan, gak relevan lagi. Itu dulu, Pak. Bukan sekarang, Pak. Dulu itu dulu. Sekarang itu lain cerita. Itu bagi kita itu sisa. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, kumpulkan yang kamu anggap sisa. Kumpulkan sesuatu yang kamu anggap tak penting. Kumpulkan sesuatu yang bagi kamu kurang berharga. Sesuatu yang bagi kamu kecil. Sesuatu yang kamu pandang sebelah mata. Sesuatu yang ada hanya untuk dibuang. Kumpulkan. Tiba-tiba waktu dikumpulkan, sisa berapa? 12 bakul mujizat yang besar. Seringkali bagi kita itu tidak penting. Tapi Tuhan berkata, coba kumpulkan ulang semua kebaikan Tuhan. Ada lagu lama bilang begini. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Mari kita hitung. Buat kita itu kecil, buat itu gak berarti, buat kita itu kebetulan, buat itu gak ada hubungannya dengan Tuhan. Tetapi seringkali kalau kita kumpulkan semua yang kita sebut kebetulan-kebetulan tadi, kita akan menemukan ada terlalu banyak kebetulan dalam kehidupan kita. Sehingga itu tidak lagi bisa disebut sebagai sebuah kebetulan. Itu hanya bisa dikatakan sebagai sebuah mujizat. Sekali lagi, kalau kita hitung semua pertolongan Tuhan yang kecil-kecil, kita akan temukan ada terlalu banyak kebetulan. Sehingga itu tidak lagi bisa disebutkan sebagai sebuah kebetulan. Itu cuma bisa disebut mujizat Tuhan yang besar. Ada 12 bakul mujizat dalam hidup Anda. Bagi kita itu kecil. Anda ingat janda di Sarfat di zaman Elia dan Elisa. Anda ingat bagi mereka itu kecil. Cuma ada segenggam tepung sedikit minyak. Janda di zaman Elisa berkata, cuma ada sedikit minyak di buli-buli. Hanya kecil. Anda ingat ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Dia bilang, hanya sepotong tongkat. Hanya satu kayu yang biasa. Sesuatu yang sepele. Tetapi hal yang kecil, apabila kita serahkan pada tangan Tuhan yang besar, itu sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin. Hal yang kecil, apabila kita serahkan pada tangan Tuhan yang besar, maka Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Yang kedua, kenapa seringkali kita lupa pada kebaikan Tuhan? Bagi kita sebab yang kedua, tidak ada hubungan langsung dengan saya.
Tidak ada hubungannya langsung dengan saya. Lihatlah burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa hubungan burung dikasih makan sama Tuhan, sama saya yang lagi butuh makan hari ini? Gak ada hubungannya, Pak. Tetapi sering kali kita lupa satu hal. Satu hal kita lupakan, bahwa kebaikan Tuhan kepada orang lain justru adalah undangan Tuhan kepada setiap kita untuk percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang sama bagi kita. Sekali lagi ya, kebaikan Tuhan kepada orang lain adalah undangan Tuhan kepada semua kita untuk percaya kepada Dia, bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang sama bagi kita. Seringkali kita ketika orang bersaksi, kita bilang begini, ya itu kan dia disembuhkan. Saya udah doa, tapi saya kok tidak disembuhkan. Oh, untung dia ya, dia diberkati, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih pekerjaan hebat. Tapi saya, apa hubungannya dengan saya? Kenapa orang keplok tangan untuk dia? Kenapa nggak ada satu orang pun keplok tangan buat saya? Sebab saya nggak punya apa-apa. Kita lupa bahwa ketika orang lain bersaksi tentang mujizat yang mereka alami, itu justru adalah undangan supaya setiap kita percaya kepada Dia, bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang sama bagi kita juga. Dengan kata lain, kalau Dia Tuhan bisa tolong, berarti saya juga Tuhan bisa tolong. Anda masih ingat tentang cerita orang lumpuh di kolam Bethesda? Berapa orang lumpuh yang Yesus sembuhkan di kolam Bethesda? Cuma satu. Tapi menarik sekali, permulaan kisah tersebut dimulai dengan tulisan catatan di mana mengatakan bahwa di kolam Bethesda itu ada banyak orang lumpuh dan timpang. Jadi ada banyak, bukan cuma satu. Seandainya hari itu misalnya ada 1.000 orang lumpuh di situ, misalnya ada 1.000 orang lumpuh di kolam Bethesda. Berapa orang yang Yesus sembuhkan? 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan respon 999 orang lumpuh yang tidak disembuhkan hari itu? 1, mereka bisa iri dengan kesembuhan orang lumpuh yang sembuh. Sampai bilang sama orang lumpuh, oh sombong lu sekarang ya. Lu sekarang kalau jalan, gak ada naik terus ke atas gitu ya. Petantang petenteng sebab sudah disembuhkan. Gak peduli sama kita ya. Untung lu, hoki lu. Anda bisa iri kepada orang lain. Anda bisa dilumpuhkan oleh rasa iri Anda kepada mujizat yang dialami oleh orang lain. Atau yang kedua, 999 orang lumpuh bisa datang pada satu yang disembuhkan. Bertanya, kenapa kamu bisa sembuh? Karena kolam Bethesda kah? Dan kalau orang lumpuh yang satu sembuh itu berkata, oh bukan kolam Bethesda, tapi Yesus yang menyembuhkan saya. Dia benar punya kuasa mujizat untuk menyembuhkan saya. Maka 999 orang lumpuh seharusnya berkata, kalau begitu mana Yesus? Sebab kalau Yesus bisa sembuhkan satu orang teman kami, berarti Dia juga bisa sanggup menyembuhkan semua kami. Hari ini bagaimana dengan respon Anda? Apakah Anda bisa bersuka cita dengan orang-orang yang sementara bersuka cita? Bisakah Anda bersuka cita dengan mereka yang sementara mengalami mujizat Tuhan? Sambil berkata, kalau Dia Tuhan bisa tolong, saya juga Tuhan bisa tolong. Kalau dulu Tuhan bisa menolong saya, berarti hari ini Tuhan tetap sanggup tolong saya. Sampai selama-lamanya Yesus sanggup menolong saya. Dimanapun Anda berada, ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan yang pernah Anda alami atau kebaikan Tuhan kepada orang lain. Bangkit kembali, percaya ulang, berharap ulang pada Dia. Kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan tetap sanggup menolong kita selama-lamanya. Dia sanggup menolong Anda dan saya. Kalau orang lain Dia tolong, Dia sanggup menolong Anda juga. Kalau yang lain Dia sembuhkan dari COVID, Anda yang mengalami sakit COVID, Anda juga bisa disembuhkan hari ini. Kalau orang lain Dia cukupkan, Dia berkati,
Berarti hari ini juga Anda yang berkekurangan, percaya berseru pada Tuhan. Katakan engkau tetap Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau pun sanggup untuk memberkati saya. Dimanapun Anda berada, izinkan saya berdoa bagi Anda sebentar. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba percaya bahwa kalau kami tahu fungsi kami, kalau kami kerja buat Tuhan, Tuhan pasti kerja juga buat kami. Kalau kami memberi untuk Tuhan, kami berfungsi, maka kami percaya Tuhan terlebih memberi kepada kami. Sebab bukankah firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak pernah berhutang? Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Ajar kami Tuhan untuk punya cara berpikir yang benar, melihat kembali semua kebajikan Tuhan di sekitar kami, tidak pernah melupakan semua kebaikan Tuhan, dan berkata, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tetap sanggup menolong. Sampai selama-lamanya Tuhan sanggup tolong. Kalau kami bisa berkata, kalau Dia Tuhan tolong, saya juga Tuhan sanggup untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan perkasa. Jamah setiap kami. Biarlah hidup kami diberkati, ditolong, dijaga, pelihara Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji lewat setiap kehidupan kami, lewat kesaksian-kesaksian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih buat semua perhatian Anda. Tuhan memberkati. Amin. Kebenaran firman yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya, dan biarlah kebenaran firman ini boleh menguatkan iman kita, boleh semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan pada bulan ini ada teman kita, saudari kita yang berulang tahun di bulan Juli, yaitu saudari Tri Rahayu. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk saudari kita Mbak Tri. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mbak Tri yang luar biasa Tuhan. Engkau telah menambahkan usianya, dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu makin bertambah-tambah dalam hidup Mbak Tri Tuhan. Biarlah perlindungan Allah yang sempurna itu terjadi buat Mbak Tri Tuhan. Dan biarlah langkah-langkahnya tetap dipimpin oleh Roh Kudus, dan setiap Tuhan kejadian dalam hidupnya adalah merupakan tanggung jawab dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menuntun kepada masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Bapa umur panjang ada di tangan kanannya, dan kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan setiap saudara-saudara, teman-teman di PTK. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, dan kita akan berdoa. Kirala marakataka sikarana marakataka sikarana nama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh menguatkan kami di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam kontrol-Mu Tuhan. Tidak ada satu rambut di kepala pun yang bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya adalah bahwa Tuhan itu yang punya kuasa atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam hadirat-Mu,
kami boleh diletakkan di dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh mengalami anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati Tuhan Pak Doni yang sudah menjadi saluran berkat buat hidup kami, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, membuatnya menjadi sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini tetap berdoa sepakat Tuhan untuk setiap teman-teman saudara-saudara yang ada di PTK Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh mereka ada di dalam intervensi-Mu, di dalam perlindungan-Mu, sehingga segala virus apapun, sakit penyakit apapun tidak bisa menembus tubuh mereka. Oleh karena perlindungan mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan yang mereka jalani Tuhan, baik itu di toko, di pasar, sebagai pegawai negeri, ataupun pekerjaan-pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan, Kau memberkati mereka satu persatu. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tetap ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap saudara-saudara semuanya. Biarlah Tuhan mereka menemukan Tuhan air seperti di Gua Adulam di mana Engkau memberkati Daud, seperti burung gagak di mana Engkau memberkati Elia. Tuhan, Engkau adalah Tuhan penyedia. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya. Mari saudara, angkat tangan-Mu, terima berkat yang daripada Bapa Surgawi. Kirama kata kasih karana nama. Biarlah berkat yang daripada Bapa yang mengasihi-Mu itu mengalir dalam hidup-Mu. Bapa yang baik itu selalu mengawasi keluar masuk-Mu. Engkau adalah anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Bapa Surgawi. Dan biarlah kemenangan daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, kemenangan yang sama itu juga menjadi kemenangan-Mu setiap hari di dalam menjalani hidup-Mu. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus itu selalu ada di dalam hidup-Mu, sehingga Roh Kudus itulah yang memberikan Engkau sukacita, memberikan Engkau damai sejahtera, sehingga Engkau menjadi pemenang di dalam segala perkara. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.